Halo Tagarians, berjumpa dengan saya Afi dalam program cerita. Kita melanjutkan perbincangan sebelumnya dengan Bapak Slamet Rahmansyah, seorang karyawan swasta berusia 68 tahun. Beliau bercerita mengenai pengalaman di Santet. Halo Pak Slamet, selamat siang. Selamat siang. Iya Pak, apakah kita melanjutkan perbincangan yang kemarin Pak? Apakah Bapak sempat menyebut bahwa yang melakukan santet kepada Bapak itu keluarga istri? Bisa diceritakan secara spesifik? Ya, ya. Apakah mertua, Ya, apakah kakak ipar? ya, ya. Kakak mantan istri saya yang punya pesugihan itu dan adiknya. Jadi keluarga itu sebenarnya semua punya ilmu, punya bahkan. Jadi ya itu Pak Haji yang di Cilegon itu tahu, bisa dia ini nama-nama dukunnya dapat, alamatnya RT RW-nya dapat. Tapi kan persoalannya kan secara hukum nggak bisa, ini yang persoalan besar. Nggak bisa apa di apa di dijerat dengan hukum karena nggak ada undang-undang yang masuk ke sana. Jadi akhirnya Pak Haji sama Bu Haji bilang Bapak sabar aja, dan Bu Haji itu selalu bilang Bapak jangan mau emosi. Kalaupun mereka tahu siapa yang ngirim, kalaupun Bapak merasa sakit, tidak usah marah, tidak usah emosi, datang ke sini. Nggak usah pikirkan macam-macam, datang ke sini. Jadi itu Bu Haji itu karena katanya mereka ingin Bapak celaka, misalnya marah-marah nanti stop, udah jangan. Makanya kalau sakit saya langsung sana. Kadang-kadang kalau kelupaan sakit yang saya alami tidak begitu parah dan saya pikir karena sakit kepala apa saya minum obat, Bu Haji itu telepon, Bapak kesini, Bapak kesini. Jadi dia selalu ingatkan gitu, selalu ingatkan, jangan sampai celaka Pak, jangan sampai celaka. Saya hanya bisa bantu seperti itu karena secara Islam kan katanya nggak boleh naruh di badan untuk penangkal gitu, nggak boleh. Bahkan saya pernah tantang Bu Haji itu, benda ini dikembalikan. Dia bilang sama saja kita sama mereka Pak, dosanya sama, jangan Pak, Bapak udah bersih nanti dosa lagi. Nah, tapi Pak Haji yang di Cilegon punya solusi. Suatu saat salah satu benda dikembalikan tapi tidak dituju ke seseorang. Doanya begini, ya Tuhan saya tidak butuh benda ini, kembalikan ke orang yang membayar dukun. Dan itu jatuh di rumah, benda itu saya udah tinggalkan rumah, jatuh di rumah. Oleh mantan istri itu semua tetangga RT diundang bahwa dia dikirim santet, dan kabar itu sampai saya dan alhamdulillah ternyata betul. Jadi saya tidak seujon, kan ada fakta bahwa benda yang dikirim ke saya buntalan kecil berisi kotoran macam-macam ya, yang diambil dari badan, dikirim lagi tapi tidak mencelakai. Oleh Pak Haji dikirim paling tidak jatuh di tempat tidur atau meja atau kursi di tempat tidur rupanya jatuhnya. Bendanya sekitar sebesar kelingking dewasa lah, kelingking kaki dewasa sebesar itu. Ya kain kapan mayat, dan dalamnya Pak Hajinya nggak tahu, nggak mau buka karena itu kotor kan, benda-benda kotor, nggak mau. Nah, alhamdulillah, jadi saya tidak sujon kan, ada faktanya. Juga waktu diambil benda di rumah, itu ada namanya Pak Markoi dari Banten juga, dia mengambilnya itu menggali lubang. Nah, dia bilang ke saya, Pak, coba pergi beli martabak telur ke depan. Nanti martabak telur itu ditaruh di tempat kami ngobrol-ngobrol di kamar, itu habis. Padahal kami nggak makan. Habis. Satu piring besar itu habis. Saya bilang siapa yang ngambil? Nah, dia tunjuk. Tapi ada persyaratannya. Sebelum dia kasih tahu siapa, dia bilang ada syaratnya Pak. Apa? Jangan ada kekerasan. Saya kasih tahu, kalau ada kekerasan saya nggak mau.
dia kasih tahu inilah yang ngambil gitu. Dan dia orang rumah tuh. Artinya orang rumah terlibat dalam pengiriman benda itu karena satu, harus diketahui nama kandung gadis ibu saya. Itu salah satu syarat kan, harus tahu nama kandung ibu atau nama asli. Nah itu dikirim. Jadi saya nggak sujud sebenarnya. Udah ada dua fakta kan yang membuktikan keterlibatan itu. Tapi tetap aja ngelak gitu. Ngelak dan tidak mau mengakui. Makanya ya sudah, saya pilih pergi aja. Bagaimana kita selalu menghadapi begitu orang yang tidak mau. Yang paling faktual begini Mbak, di salah satu benda yang dikirim itu yang di bungkalan pakai kain kapan mayat itu ada rambut saya tantang. Nah, mereka bilang termasuk keluarga saya nyalakan saya. Rambut kan bisa aja diambil di salon, artinya ada orang yang buntuti saya kan, masuk akal, oke, masuk akal. Tapi di lain hari diambil lagi dari kantor saya, buntalan begitu juga, ada rambut kemaluan. Kan nggak ada salon rambut kemaluan. Nah di situ nggak ada lagi yang berani jawab. Ketika saya tanya, dari mana, siapa yang ngambilnya? Udah tahu kita siapa yang ngambil kan? Mereka diam bungkam waktu saya tunjukin itu. Nggak ada yang ngaku, jadi udah makin jelas kan. Jelas. Tapi itu tadi Mbak, kan aspek hukum kan nggak bisa menjerat, yang repot gitu. Jadi mereka selalu di pihak yang menguntungkan, beruntung. Yes, berat bagi kita. Nah ini juga sebenarnya kita nggak, tapi menurut Pak Haji yang di Cilegon sih pesugihannya itu udah dilepas kan? Sama anak-anak yang merah itu dulu udah dilepas. Tapi mereka ada salah satu keluarga itu masih penasaran ke saya. Mereka masih ingin saya celaka. Tapi ini lain lagi, saya celaka supaya rumah tempat yang saya tempati mereka jual. Jadi ini tujuannya udah harta. Kan picik tuh, makanya dari beberapa kasus yang dipegang Ibu Haji sama Pak Haji itu, saya coba rekapitulasi, hanya 3 penyebabnya, harta, wanita, dan tahta ya, dan kedudukan. Hanya 3 itu yang paling banyak. Tapi yang paling banyak tuh wanita yang paling banyak penyebab, sama harta yang paling banyak. Makanya bingung juga apa ya, kok urusan harta aja kok jadi, padahal mereka rugi sebenarnya. Keluarga pecah, mengirim satet itu kan paling murah itu 3 juta, yang paling murah sekali kirim, paling murah. Itu belum termasuk untuk dukunnya kan. Jadi tapi ya mereka udah, kalau kata Bu Haji sih, orang-orang kayak keluarga mantan istri saya itu udah nggak berpikir ke uang. Mereka sudah bayangkan supaya saya celaka. Jadi Ibu Haji selalu bilang ke saya, Bapak kalau keluar rumah harus selalu uduk dulu gitu. Jadi suci begitu keluar rumah. Karena dulu saya sering mau celaka, sering sekali mau celaka. Kadang-kadang ada yang narik saya ke tengah jalan, bingung saya, ada orang-orang teriak-teriak, saya nggak sadar, ada yang narik saya berdiri di tengah jalan. Ya itu, jadi harus pakai uduk Pak. Jadi selalu saya usahakan kalau keluar rumah saya ambil uduk dulu, sehingga ya, dan lillahi ta'ala lah, minta Tuhan untuk melindungi dari hal-hal yang mungkar begitu. Itu aja yang saya lakukan selalu. Tapi tetap aja ada yang paling parah itu kan mimpi. Tiap malam itu saya mimpi ada aja yang ganggu itu. Macam-macam mimpinya nggak masuk akal, aneh-aneh gitu. Dan sering datang di kamar mandi itu masih masuk akal, ada cacing bisa jalan di keramik, nggak masuk akal, tapi cacingnya jalan di keramik. Ya saya cuma kata Pak Haji ya pakai garam, saya taruh garam itu biasa cacingnya kering gitu.
Tuh, cacing sama kecoa kan. Masa kecoa datang bisa naik ke badan kan nggak masuk akal. Ya, mereka pakai binatang sama benda-benda gitu. Jadi yang paling setelah saya berobat, yang dulu teka-teki saya terjawab semua. Misalnya kaos kaki saya, maaf, saya dulu selalu beli pakaian itu merek tertentu karena masih kerja. Kaos kaki saya itu merek tertentu mahal, kaos kaki itu. Saya beli 6. Saya lupa waktu itu beli di mana. Tapi semua yang kiri hilang. Yang kiri hilang. Saya tanya di rumah karena pembantu kalau nyuci selalu hanyut gitu. Tapi saya periksa ke kamar mandi, itu buangannya itu ada saringan dan nggak pakai masuk akal. Masa yang kiri selalu kiri semuanya hilang. Ternyata itu mereka ambil untuk baunya itu supaya setan gampang. Makanya kaki kiri saya sakit, kan? Kaki kiri mata kaki kiri saya. Bahkan satu hari saya habis jogging, biasanya sepatu saya taruh di depan supaya uapnya keluar. Kebetulan ada tamu datang dari keluarga dari mantan istri. 2 hari kemudian saya mau jogging, kok sepatu di mana? Pemulung di situ nggak pernah ngambil. Mereka tahu saya, jangankan apapun nggak, mereka berani ambil. Ngambil dari tong sampah aja permisi mereka saya. Ternyata diambil untuk jalan setan itu gitu. Dan juga kemeja yang paling sering hilang. Jadi saya diingatkan kalau pulang dari mana-mana, nah itu kemeja saya kan pada hilang. Saya tanya karena paling kan saya dulu hampir tiap seminggu itu bisa 5 hari di luar kota. Katanya paling ketinggalan di hotel. Salah. Tapi ternyata itu diambil kemeja atau celana dalam yang yang bersentuhan dengan badan sehingga ada bau-bau keringat itu. Nah itu yang akhirnya belakangan setelah saya ke Banten bilang, Bapak begitu pulang langsung rendam pakaiannya sehingga baunya hilang. Ya alhamdulillah nggak pernah hilang lagi kan. Ya dia bilang nggak masuk akal tapi faktanya ada gitu. Yang paling lucu Mbak, saya di Makassar habis pelatihan jam 11 kalau 10 malam sama satpamnya saya dicegat, Om saya nanti jam 10 ya, nanti saya pijit Bapak ya alhamdulillah kan, lagi penat begitu kan, lagi pula kalau pijit cewek kan udah tahu kita nggak mungkin. Ya silakan Pak. Dia datang, saya buka baju, saya tengkurap, malah dia diam diri mau balik badan. Kenapa? Maaf Pak, saya nggak berani Pak. Kenapa? Itu di badan Bapak ada yang jaga. Aduh, ternyata di punggung saya itu ada telapak tangan kiri, dan itu yang bikin telapak tangan itu waktu saya tidur ya Pak Ustadz yang mereka bawa dulu ke rumah. Dari situlah jalan masuk setan-setan yang bawa benda itu. Belakangan sih sama Pak Haji dihapus, hilang udah. Itu pas telapak tangan orang. Jadi saya lupa namanya, ada namanya itu di perdukunan, kuburan apa gitu, saya lupa sekali. Juga waktu baru-baru saya keluar rumah, saya kontrak. Saya pulang dari luar kota juga, masuk angin mungkin nggak enak, minta dikerok. Yang ada rupanya orang agak-agak ngerti gitu di situ, di dekat kontrakan itu. Saya udah bilang, Bapak mau ngerok aja. Iya, rupanya dia mau coba-coba. Sama yang di Banten, sama Pak Haji saya ditelepon, Pak itu orang usir dari rumah, kenapa? Nanti mati di rumah itu, cekek sama setannya. Saya usir orang itu, rupanya selalu ada iblis atau setan yang ngikut saya. Orang itu mau coba-coba padahal ilmunya cuma segitu ya. Sementara yang ngirim santet ke saya kan udah ilmunya udah tinggi. Bahkan ada kabarnya salah satu dari ustadz yang mereka bawa ke rumah itu salah satu dukun dari seorang pejabat tinggi di Indonesia waktu itu. Karena ada pejabat tinggi ini dukunnya banyak gitu. Itu salah satu dukunnya.
dan itu lolos dari pembantaian dukun santet yang tahun berapa itu, 80 berapa yang di Banyuwangi dulu, dia lolos itu, lolos. Dan itu ustadz yang dibawa ke rumah. Tapi belakangan saya dengar udah mati sih. Nah, dan saya bingung itu waktu ketemu pertama, Pak. Mukanya hitam. Saya tanda tanya juga, ustadz kok mukanya jorok banget, hitam banget ya gitu. Saya nggak pikir karena saya lelah atau penat, dan mereka bilang itu ustadz, ya saya percaya aja. Ya ini jadi derita. Jadi yang paling banyak kalau beberapa yang babi ngepet, kan babi ngepet itu sama Jepang kan biasanya tumbalnya anaknya. Kalau tuyul kan biasanya netek istrinya. Tapi sekarang enggak, Pak. Mereka beli darah di PMI sekarang. Jadi kasih darah sama tuyul, enggak netek lagi. Saya pernah ditantang sama Pak Haji. Jadi di Cilegon itu ada satu sumur tua. Itu tempat para tuyul curhat. Tuyul-tuyul yang dipilih orang di sana pada ngumpul di situ untuk tempat curhat mereka. Bapak mau nggak saya bawa lihat? Nggak mau saya. Yang mana kita berani lihat begitu. Bahkan dari seorang teman saya tahu di salah satu daerah di Jawa lah, Pulau Jawa, ada showroom tuyul. Jadi bagaimana ya showroom tuyul? Ya itu seperti itu. Jadi mungkin Mbak nggak percaya, sekarang ini yang paling banyak menuntut ilmu hitam justru orang muda. Orang muda. Karena mereka manfaatkan untuk tujuan-tujuan jahat. Antara lain untuk perempuan, setelah dapat sebenarnya hartanya mereka garuk, tapi kehormatannya juga mereka ini. Jadi yang muda-muda sekarang yang banyak belajar perdukunan itu di beberapa daerah itu. Orang-orang muda, makanya ya, kita kadang-kadang nggak percaya ada orang nggak kerja tapi punya mobil, punya ini, punya itu. Ya kita bukan sujud ya, tapi dari mana mereka dapat? Ya hal-hal seperti itu kan kalau kita ceritakan seperti ini orang pasti nggak percaya. Saya di Kompasiana itu banyak yang maki-maki, bilang goblok, tapi beberapa di antaranya mereka hapus sendiri, beberapa hari kemarin mereka hapus lagi. Saya nggak mau tanggapi, mereka hapus. Ada juga yang saya tanggapi, tapi kebanyakan mereka hapus sendiri, mungkin keceplosan. Ya boleh saja kita nggak percaya gitu. Tapi tidak pada tempatnya juga menghina atau mengejek orang yang percaya. Orang percaya dan mencari syariat, itu kan syariat namanya. Mencari syariat kan Tuhan juga bilang cari jalan untuk terbaik gitu ya. Kalau kita berobat masa dibilang musyrik? Yang musyrik kan yang ngirim. Ya seperti itu. Ini ya satu pun nggak ada keluarga saya yang bantu saya. Satu pun nggak ada. Semua ngejek, menghina malah. Itu ada adik saya. Suatu hari dia telepon ke saudara juga, katanya pinggangnya sakit. Saya coba tanya ke Pak Haji di teropong, ternyata di badannya ada. Saya kasih tahu nggak percaya. Ya sudah, paling nanti lumpuh baru ini. Nah berselisih dengan tetangganya katanya kabarnya. Jadi sama tetangganya dikerjai. Tapi mereka nggak percaya. Cuman mereka akhirnya ke tempat-tempat ya maaf ya, yang maki-maki agama itu dengan begini dengan begitu, bahkan nggak ada hasilnya. Termasuk yang saya ceritakan tadi, ada yang dari Depok itu, bahkan harus beli seragam ya. Seragam. Jadi semua pasien tanda petik yang dia urus itu, yang berobat alternatif itu, yang non medis, harus beli seragam. Seragamnya aja puluhan ribu, ratusan ribu. Jadi kalau datang tuh pakai seragam itu. Dan selalu minta untuk ini itu 5, 10, 15, 20, sampai 25 pernah kita beli ini, beli itu. Padahal obat alat-alat untuk mengobati atau apa yang paling mahal itu cuma 900.000 satu. Paling mahal itu kan minyak yang dipakai untuk
untuk perdukunan itu kan dari Turki, Mbak. Di Turki itu ada sejenis kayu yang disuling tuh puluhan tahun ditanam, udah ditebang, kayunya ditanam di tanah puluhan tahun baru disuling. Itu hanya ada di Turki. Jadi itu yang dibawa, itu yang jadi alat untuk ini. Itu makanan setan katanya. Setan senang. Paling mahal tuh 900.000. Jadi kalau ada yang minta sampai jutaan kan dia udah bohong dan itu juga. Tapi orang percaya aja. Bahkan kan yang dukun-dukun cabul itu orang percaya. Masa ya ada pengobatan tengah malam telanjang bulat mandi bersama suaminya nggak boleh ikut, nggak masuk akal. Tapi kadang-kadang orang ya sudah habis putus asa gitu ya. Akhirnya apapun mereka terima. Saya mungkin alhamdulillah itu saya belum sempat ketipu gitu ya, belum sempat ditipu orang. Saya sudah menemukan jalan yang baik gitu, yang bisa bantu saya gitu. Dan dokter nah Ibu Haji itu kalau kita ke sana, termasuk Pak Haji, kalau yang diambil dari badan benda-benda logam yang karatan, dia minta ke dokter supaya dikasih obat anti radang gitu. Nah suatu hari saya ke dokter, itu masih berdarah-darah bekasnya dekat rumah. Dokternya malah ceramah sama saya. Saya bilang, maaf soal agama saya berani nantang, tapi saya mau berobat. Nah itu jadi dokter, padahal non muslim dokternya, aduh ampun, jangan percaya Pak, itu bohong begini, itu yang bohong itu obat macam-macam. Padahal saya dulu pernah saya bawa bendanya itu ke rumah, saya taruh di kulkas, itu tetangga ribut, Pak katanya di rumah Bapak kok ada teriak-teriak katanya. Rupanya setannya itu masih ada di benda yang diambil dari badan saya, jadi ikutnya. Makanya saya nggak pernah lagi bawa, saya suruh buang aja di sana. Takut setan yang ikut, memang bisa dia dipisah, tapi ngapain? Untuk apa? Kulkas di rumah itu kan pernah gerabak gerubuk, kata tetangga yang dengar. Mungkin kedinginan dia di kulkas. Ya mungkin, ya mudah-mudahan nanti yang dengar percaya atau nggak percaya silakan, tapi berdoalah supaya tidak jadi korban, terutama untuk kekayaan orang lain kaya raya, kita yang menderita lahir batin ya. Itu enggak, kalau yang miara butuhnya itu sekali datang tuh bawa uang pakai karung, 1 karung segoni bawa. Tapi tumbalnya tiap maulid 1. Makanya waktu anak saya perempuan itu belum sampai umur 17 tahun, Pak Haji yang di Cilegon tuh setengah mati jaganya itu tiap mau maulid, karena mereka ambil maksudnya dicelakai atau apalah. Tapi alhamdulillah setelah 17 tahun dia agak berkurang. Suatu hari dia kuliah di Gajah Mada. Suatu hari dia jalan di depan kampus, depan fakultasnya, itu bisa terjerembab. Diketawai semua mahasiswa, terjerembab. Dia telepon saya suruh datang, kami ke Bu Haji. Ternyata di telapak kakinya ada semacam pegas gitu, semacam per. Sehingga itu jungkalkan dia, diambil dari kakinya kawat yang diulir gitu, sehingga jadi per gitu. Nah ya banyak sih kisah-kisah, cuman yang perlu ini mungkin ya orang-orang yang miara pesugihan atau kebenciannya supaya inilah saya ya makanya DPR kan sama pemerintah sedang menyusun KUHP, tapi katanya masalah zakat nggak bisa di ini ya, bagaimana lagi kita, jadi berat. Jadi ya itu Mbak, saya bukan sujud kan, ada fakta. Pakaian saya banyak hilang, rambut kemaluan ada, terus benda yang dikirim kita kembalikan. Jadi tidak sujud, saya tidak sujud, adalah fakta.
yang bisa dibuktikan secara kasat mata. Cuman secara hukum nggak bisa, itu saja persoalannya. Jadi saya menyimak cerita Bapak Slamet. Jadi istri Bapak itu bersekongkol atau terlibat dengan keluarganya untuk berusaha menjadikan Bapak tumbal untuk pesugihan. Betul begitu ya Pak? Iya, iya. Tapi dia nggak, Apakah karena itu kemudian Bapak menceraikannya? iya, ya bagaimana kita mau hidup orang tidak apa anaknya sama suaminya dijadikan tumbal, kan sudah bukan manusia lagi kan. Binatang aja mungkin nggak mau mengorbankan anaknya. Ya, saya pilih kan. Setelah bercerai, apakah efek santet itu langsung hilang atau mereka masih berusaha menyantet Bapak? Masih terus, masih sampai hari ini masih. Kemarin tuh kepala saya sakit waktu ketemu, dan ada teman di kantor ketemu, kepala saya sebenarnya sudut gitu. Tapi Pak Haji bilang, Bapak tenang aja, nanti habis lohor saya tarik. Alhamdulillah bisa dia tarik, dapat dapat jarum sama tulang binatang gitu. Nggak tahu tulang ular apa tulang apa, biasanya tulang apa, tulang lahar apa, rahang ular biasanya, tulang rahang ular atau tulang binatang yang binatang malu itu biasanya. Di Eropa juga binatang malu itu jadi bahan santet itu. Binatang, tahu binatang malu yang kukang itu, yang kalau kita lihat dia menyembunyikan kepalanya, itu yang sering dijadikan apa, dijadikan untuk santet. Jadi saya pelajari, jadi santet itu begini Mas ya, benda-benda yang akan dikirim itu dijadikan jelly, bentuk jelly, namanya dematerialisasi. Istilah ilmiahnya dematerialisasi. Nah, beberapa kepercayaan di beberapa ada agama yang percaya ketika Tuhan menurunkan Nabi Adam ke bumi dengan Siti Hawa supaya tidak gosong antara atmosfer sana, nah itu dijadikan jelly sehingga meluncur ke bumi. Nah itu jadi benda-benda mati yang mau dikirim ke tubuh seseorang oleh dukun itu dijadikan jelly. Itulah bisa masuk ke badan melalui perantaraan makhluk halus. Nah, tapi setelah masuk ke badan, dia berubah fungsi seperti benda sebelumnya. Nah, Ibu Haji itu pernah menangani seorang jawara di Banten. Jawara itu jagoan gede. Itu orang bentuknya seperti kursi. Seperti kursi duduk itu. Pas kayak begitu. Ternyata di badannya dimasuki kursi sama saingannya tuh, sama apanya mungkin. Kursi kayu yang biasa diduduki di sekolah. Nah, orangnya persis seperti itu bentuknya. Setelah diambil Ibu Haji, baru jadi ternyata kursi. Jadi kursi itu waktu dimasukkan ya jadi jelly, tapi begitu di tubuh dia berbentuk kursi. Jadi orangnya berlipat-lipat gitu badannya. Saya nggak ketemu waktu itu. Jadi itu bedanya. Kalau sihir kan semacam sulap itu. Kalau santet ya itu dimaterialisasi namanya. Ada di ilmu pengetahuan alam ada itu dimaterialisasi. Jadi membuat benda-benda itu berubah bentuk, berubah wujud. Nah itu ada di salah satu kitab suci agama ada sebenarnya itu, tapi di kitab suci lain saya belum dapat. Saya udah pernah tanya beberapa pemuka agama, mereka nggak bisa. Tapi di salah satu agama ada eksplisit di ayat kitab sucinya ada, yaitu tadi yang dematerialisasi sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa selamat sampai ke bumi. Tidak, kan semua benda yang masuk atmosfer kan pasti kosong, kecuali satelit sama pesawat tertarik sama didesain dengan bahan-bahan yang tahan panas gitu. Jadi sehingga tidak terbakar. Nah, untuk mengirimkan benda itulah yang diperlukan bahan.
perlukan bahan, sehingga harus dibeli itu tadi minyak Turki itu. Harganya tergantung tergantung khasiatnya itu, tergantung khasiatnya. Paling murah per gramnya 900.000 per gram. Dan itu hanya ada di Turki, tapi di Indonesia itu agennya di Bogor. Ada orang Turki gitu. Dia khusus menjual minyak-minyak itu. Pak Slamet, Ya. Pak Slamet ada Bu Haji di Banten, ada Pak Haji di Cirebon. Pak Slamet punya berapa dukun atau orang pintar untuk berobat dari efek santet itu? Selain yang 2-3 ada 7 lah. Tapi yang lain itu cuman sesekali. Seperti yang di Banjar itu, kota Banjar ya, Jawa Barat, Pak Haji itu. Jadi begini, suatu hari tetangga di kantor yang saya kontrak itu marah-marah. Karena waktu itu baru ada pulsa elektrik. Di kelurahan itu baru saya yang jual waktu itu, baru saya yang jual. Jadi orang banyak yang beli. Cuman katanya, Om, kenapa sih kantornya tiap hari kok gelap terus? Padahal itu terang benderang, gelap terus. Kata mereka, kalau mereka lewat gelap, tutup. Waduh, saya cari tahu kemana-kemana. Ada teman di Tasik. Waktu itu saya berhubungan dengan dia, ada keperluan untuk membuat souvenir. Gitu. Rupanya dia juga korban oleh suaminya waktu itu, malah mau ngusai hartanya. Nah, saya dirujuk ke Pak Haji itu, saya bawa ke kantor. Nah, di sana dia amalan dapat itu tanah yang dikepal, yang jadi bantal mayat itu. Jadi di Cirebon, kalau kita dari Jakarta, sebelum Cirebon ada namanya Pamuragan, kuburan. Ada 2 di situ kuburan, satu baik, satu buruk. Nah, Pamuragan itu yang buruk. Jadi tanahnya itu kalau dilempar dukun, melalui dukun ke rumah kita atau ke kantor atau ke toko itu gelap, bangkrut itu. Nah, itu tanah Pamuragan itu. Itu dapat di kantor saya waktu itu, tanah Pamuragan ini dari Cirebon itu. Sebelum Sumber apa nama desa saya lupa. Tapi kalau dari Jakarta sebelum Cirebon itu ada tanah Pamuragan. Nah itu diambil di rumah. Nah itu yang hanya sekali itu aja. Ada juga di Tasik 2 orang lagi sesekali. Saya cuma ambil bandingan aja. Tapi memang bagus juga. Tapi nggak berkelanjutan. Ya. Kalau di Tasik itu ada Pak Enjum namanya. Dia bisa mengeluarkan racun-racun. Jadi benda-benda yang dikirim itu kan ada racun. Bisa mengeluarkan benda racun. Tapi belakangan, suatu saat kaki saya bengkak. Saya sering akupuntur, ada akupuntur anak muda di Jatinegara. Dia bilang, Om, ini kakinya bengkak. Saya bengkak. Tapi dibawa ke dokter, karena dokter jantungnya nggak persoalan, Pak. Itu sampai di ronsen dan ada semacam alat untuk melihat gerakan jantung kayak USG gitu ya, kayak USG kalau orang hamil. Kata dokternya, seumur Bapak ini nggak masalah jantung seperti ini. Saya bingung. Akhirnya saya ke Pak Haji di Cilegon, ternyata di betis kiri kanan saya ada benda-benda yang menghambat jalannya darah sehingga bengkak. Alhamdulillah. Padahal kata dokternya itu harus dirawat, Pak. Nah itu, jadi saya berobat. Dokternya bilang, Pak mau dirawat ya? Akhirnya dia rujuk saya ke ronsen. Di sepanjang jalan ke klinik ronsen saya udah bingung ini mana corona, itu tahun yang lalu, Maret yang lalu. Mana pasien corona semua, masa saya mau di sini, saya bingung. Nah itu saya sebelum ronsen saya WA Pak Haji. Kata Pak Haji ada di betisnya Pak. Nah, habis ronsen saya tanya, hasilnya bagaimana? Nggak usah ditunggu Pak, langsung aja ke dokternya. Karena ini dikirim melalui jaringan. Saya balik ke poli jantung.
admin yang di depan udah ngomong, Pak nggak jadi dirawat, nggak ada persoalan, alhamdulillah. Ternyata dokternya bilang nggak ada apa-apa, tapi hati saya bengkak. Nah sore itu saya langsung ke Banten, langsung ke Pak Haji, dia cabut benda-benda itu, alhamdulillah udah ini kempes. Tapi Pak Haji itu bilang supaya racunnya dini pergi ke lintah. Nah, saya buka-buka literatur, ternyata di Eropa, raja-raja Eropa itu memelihara sejenis lintah yang jadi ini pengobatan dengan lintah medis, secara non medis. Jadi lintah itu ada punya enzim. Ketika dia menggigit manusia, enzimnya itu dia semprotkan ke dalam. Nah, enzim itu akan menarik zat-zat yang bukan darah. Makanya bukan darah yang dia sedot, tapi zat yang ada di darah. Nah, saya ke itu di Jatinegara, ada Pak Caca namanya. Udah pakai lintah, alhamdulillah kempes. Bekas-bekasnya juga hilang semuanya. Yang hitam-hitam, yang bronyol-bronyol kayak pudis hilang. 2-3 kali saya kesana. Jadi 1 lintah tuh 10.000. Katanya di Serpong 1 lintah 100.000 karena tempatnya mewah gitu. Jadi sekarang udah banyak pengobatan medis non medis lintah itu, ternyata bagus. Orang-orang yang diabetes atau perlu juga ditarik pakai lintah bukan darah, ternyata cairan-cairan yang tidak menyatu dengan darah yang dia sedot. Lintah memang waktu begitu digigit sama lintah, ketika disemprotkan enzim itu nyeri sekali sedot. Jadi alhamdulillah itu pengobatan lintah ya di Eropa ternyata. Bagaimana? Bapak kan punya 7 dukun, terus pihak yang keluarga istri yang berusaha menyantet Bapak juga memakai dukun. Apakah kemudian itu terjadi perang antar dukun, Pak? Oh enggak, saya kan bukan dukun. Orang bisa nggak mau, mereka nggak mau perang, nggak mau mereka perang. Maksudnya mereka kan nyariat lillahi ta'ala, maksudnya jadi mereka mengambil benda itu ketika dukunnya nggak kerja. Ketika dukunnya, makanya kita datang ngobrol-ngobrol, padahal itu Bu Haji itu sedang neropong yang ngirim itu, apa dia lagi ngawasi atau enggak. Misalnya ada tamu yang lain datang, itu Bu Haji ayo diambil langsung. Jadi nggak melawan, tidak berkelahi sama yang ngirim. Kalau pas yang ngirim masih awas, dia nggak mau. Bu Haji sama Pak Haji itu nggak mau. Mereka tunggu sampai orangnya misalnya tidur atau ada kegiatan lain. Artinya dia tidak di ruangan di kamarnya yang sesajen itu. Jadi baru mereka tarik gitu. Jadi nggak semerta kalau kita datang ke mereka benda itu ditarik. Mereka tunggu dulu. Mereka biasanya neropong dulu yang ngirim itu sedang apa gitu. Makanya kadang-kadang kita kaget, ayo Pak, jadi tahu dia. Apakah Pak Slamet pernah bertanya langsung kepada kakak atau adik istri mengenai bahwa mereka mau menyantet Bapak itu? Pernah, sama istri saya, mantan istri saya tanya. Sama kakaknya juga pernah saya tanya, nggak ngaku. Saya ambil golok tapi mereka kabur. Tapi alhamdulillah, golok itu hilang, nggak tahu kemana. Dan waktu saya acungkan itu ada yang narik ke belakang, jatuh. Kalau nggak saya udah di penjara mungkin. Saya penggal mereka itu. Berapa orang waktu itu datang. Goloknya itu saya beli di Banten juga. Dan yang bikin orang pintar itu, golok itu. Tapi nggak tahu sekarang kemana. Mereka buang mungkin. Karena itu katanya kayak keris Kennedes itu. Sekali makan orang harus makan terus. Saya juga nggak tahu, saya ada tiba-tiba ada orang nawari, Pak ini ada golok sana, mau beli nggak? Berapa? Sekian, itu nggak boleh ditawar ya, saya beli. Nggak tahu saya. Menurut saya acukan itu kabur, itu mendiang kakak ipar itu kabur.
Dan itu kan, kalaupun kita paksakan mereka nggak bisa, karena secara hukum nggak bisa gitu. Susah juga. Ya itu yang dibilang Pak Haji itu, udahlah Pak, nggak usah dipikirkan. Kalau memang sakit atau apa, berobat aja ke sini, sudah. Lillahi ta'ala aja lah Pak. Ya balasannya nanti lah. Bu Haji itu bilang, dosa Bapak mereka ambil. Tapi saya bilang, saya nggak butuh sebenarnya itu Bu Haji. Biarlah dosa saya ada, tapi saya beramal lebih bagus. Saya bilang, tapi mau diapain lagi Pak? Udah ibarat mandi, udah ibarat basah, udah kan rumah udah mandi basah lagi. Tapi itu mereka berdua nggak mau ngasih ngasih pegangan tuh, nggak mau. Hanya Bu Haji itu pernah ngasih merah delima itu waktu lagi seru-serunya. Satu saat kan pernah dihitung-hitung 17 dukun yang ngerjain saya. Tapi ya berkat bantuan mereka semuanya mental. Termasuk merah delima itu, makanya saya percaya merah delima itu. Tapi itu sebenarnya kalau dicuri pun nggak bakalan ini balik lagi yang punya, karena itu milik-milikan kan merah delima itu. Jadi kalau ada orang bilang mau beli merah delima nggak ada gunanya, itu nanti balik lagi yang punya, nggak bisa. Karena itu memperolehnya banyak syaratnya dan tidak semudah yang kita bayangkan. Misalnya ada mimpi dulu, nanti ambil di sana, tapi ada persyaratan, puasa sekian hari, makan ini, macam-macam, makan daun berapa hari. Dan itu tidak bisa tidak bisa didoakan untuk kita dapat. Memang milik-milikan itu. Saya udah itu saya. Pak Slamet, bagaimana hubungan Pak Slamet sekarang dengan mantan istri? Ya biasa aja, nggak ada soal apa. Karena dia di rumah sebelah misalnya nggak ada sih secara sosial aja. Karena di sini kan ada anaknya dan di sana juga ada anak saya yang laki-laki kan. Ya tapi ya itu tetap aja mereka ngelak, itu yang saya bingung. Ya mereka habis uang, saya juga habis uang, tapi nggak besar. Tapi kan dengan kondisi sekarang ini, ongkos ke Banten itu pulang balik habis 200 kan. Kalau kita salamkan 100, udah 300 belum makan. Berarti 400 habis sekali jalan. Kadang-kadang pernah sampai 4 kali saya sebulan mereka hajar. Jadi udah hampir 2 juta habis kan. Tapi ya sudahlah, mau diapain lagi. Makanya kadang-kadang saya bilang, saya cuma punya ongkos banyak, ya sudah, kenapa harus sini? Malah disuruh makan dulu saya sebelum berangkat, sebelum balik. Ya itu bayangan orang sih, katanya, oh itu nanti diporoti, enggak. Nah itu kunci yang paling nyata. Orang yang betul-betul mau bantu tidak pernah bikin mahar, dia tidak pernah menetapkan harga. Kalau udah menetapkan harga itu bukan bantu lagi. Dan Pak Haji yang di Cilegon itu yang lebih aneh. Dia hanya menarik pakai kris, ada krisnya pendek, kris pusaka mungkin, dan ditempeli daun-daun yang di pinggir jalan aja. Dia cuma ambil sembarangan di jalan, di depan rumah itu dia petik daun apa, daun mangga, pokoknya daun apa aja yang ada diambil, digiling, ditumbuk, dia tempel di tempat-tempat benda itu, baru dia tarik pakai krisnya itu. Sakitnya bukan main, kayak dibelah. Itu kulit kita terbelah itu kan, terbelah. Kita bisa lihat belah dan berdarah. Tapi begitu dia baca ayat tertentu, dia pegang tutup, menutup lagi. Ayatnya saya nggak hafal, tapi sering saya dengar si ayat itu. Beberapa ayat dia baca, itu nutup lagi tuh lukanya, nutup lagi. Nggak masuk akal kan. Oke Pak Slamet, untuk sementara cukup sekian dulu ya. Iya. Demikian Tagarian, kita sambung lagi cerita Pak Slamet Rahmansyah pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.